Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Ratis Naga. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak teacher. Apa kabar semuanya, nak? Ya, teacher harap kabar sehat selalu ya, nak ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Doa dimulai. Amin. Baiklah. Pembelajaran kita yaitu tematik pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi anak-anak teacher mungkin masih ingat ya, masih ingat tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita buka buku kita yaitu subtema 3 halaman subtema 3 yaitu tentang pertumbuhan hewan. Selanjutnya, apa itu gambar dekoratif? Mungkin anak-anak teacher pernah dengar dekoratif atau belum pernah ya. Jadi di sini kita akan bahas dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah, ya kan? Kalau ada dengan dekoratif itu adalah dengan tujuan itu mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Dari fungsi dari dekoratif ini yaitu sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Itu adalah fungsi dari dekoratif. Sekarang di sini ada unsur-unsur dari gambar dekoratif. Yang pertama itu adalah bentuk, ya. Unsur-unsur dari gambar dekoratif ini yang pertama itu bentuk. Apa itu bentuk? Yaitu hasil penggabungan beberapa bidang. Misalnya adalah bentuk persegi. Anak-anak teacher masih ingat ya, persegi itu yang bagaimana? Benda persegi itu adalah sama panjangnya. Persegi panjang, 2 panjang dan 2 lebar. Oke, ada lonjong, bentuk dan lain-lain. Yang kedua, ada bidang, yaitu unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Itulah salah satu unsur dari gambar dekoratif. Ada bidang, ada bentuk. Selanjutnya ada warna, ada titik, dan ada garis. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dekoratif. Kita perhatikan dari contoh gambar ini ada bentuk, ya kan? Ada bentuknya seperti ini, ada lonjong-lonjong. Udah ada garis-garisnya dan warna. Oke? Ini adalah salah satu contoh gambar dekoratif. Anak-anak teacher ingat ya, kalau ada seperti ini berarti ini termasuk contoh gambar dekoratif. Unsur garis atau bisa kita lihat di buku kita itu halaman 28. Garis yang dapat kita jadikan sebagai bahan dasar menggambar hiasan atau motif adalah garis lurus atau mendatar, garis lengkung, garis putus-putus, dan garis patah-patah. Ya, seperti ini. Ini ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis sejajar, garis bersilangan, garis lengkung, garis jejak, garis spiral, dan garis gelombang, ya. Ini adalah bahan dasar atau dijadikan sebagai bahan dasar untuk menggambarkan hiasan dalam membuat gambar dekoratif. Itu ada alat-alatnya, dijual juga anak ya. Jadi dari situ kita bisa membentuk sebuah gambar yang lebih menarik. Selanjutnya, perkalian bilangan besar. Di sini kita akan membahas perkalian bilangan besar. Anak-anak teacher, kalau diperhatikan dari angka ini kita bisa tahu atau nilai tempatnya di mana, ya kan? Dia kalau teacher tanya ini 623, ya kan? Di manakah nilai tempat ratusan, satuan, atau puluhan, ya kan? Kita harus tahu kalau ini adalah nilai tempatnya ratusan, puluhan, dan satuan. Sedangkan yang angka 8 ini adalah apa itu? Satuan. Iya, temannya tidak ada ya, berarti ini satuan. Oke, dalam melakukan perkalian bilangan besar,
Yang harus kita lakukan itu kita ambil dulu yang angka bilangan satuannya ya. Nilai tempat yang satuannya kita ambil. Di sini dari 623 ini satuannya adalah 3 dan ini adalah 8. Maka kita kalikan. 8 kali 3 itu adalah 24. Kita tulis dulu di sini sejajar dari apa? Ya, sejajar dari satuan yang tadi. Ya, yang selanjutnya kita kalikan satuan yang di bawah tadi, kita cari lagi dengan puluhan yang di atas karena satuannya tadi udah kita kalikan. Sekarang kita kalikan dengan puluhannya. 8 kali 2 sama dengan 16 ya kan. Kita tulis 6-nya 6, baru kita simpan 1 gitu. Seperti ini. 8 dikali 3 ya kan. Kalau kita kalikan. Ini adalah udah kita tulis dari langkah pertama 24. Ini kita 8 kali, ini kita turunkan lagi ya. 8 kali 3 ini 24. Baru kita turunkan 8 kali 2 ini 16 ya. Kalau kita turunkan sampai bertingkat-tingkat ke bawah seperti ini, turun temurun tetap dia ke bawah. Inilah dia. Tulis harus sejajar dengan ratusan. Contohnya ini 8 kali 6 berapa? 48. Kita tulis di mana ini? Di bawahnya ini. Berarti hasilnya itu 623 dikali 8 sama dengan 4984. Contohnya, kakak membeli 5 bungkus permen. Setiap bungkus berisi 135 buah permen. Berapakah banyak jumlah permen kakak? Ya, kita perhatikan. Contohnya 135 dikali 5 sama dengan titik. Kenapa kita bilang? Karena setiap bungkus itu berisi 135. Sedangkan si kakak tadi membeli 5. Berarti kita kalikan. Kalau 5 bungkus dikali per bungkusnya 135, berapalah yang ada jumlah dari permen tersebut, ya kan? Kita kalikan seperti ini. Yang pertama itu adalah 5 dikali 5. Oke. Yang ini 5 dikali 5 atau satuan kita kalikan dengan satuan dulu. Itu 5 kali 5 sama dengan 25. Ditulis 5, baru disimpan 2. Kita simpan 2-nya di atas 3. Selanjutnya, langkah kedua itu kita kalikan satuan dengan puluhan. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian kita ingat tadi kita ada simpan 2, berarti 15 tambah 2 sama dengan 17. Kita tulis 7, satunya kita angkat di sini 1. Oke? Kita simpan di sini. Langkah ketiga, 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian tadi kan di sini ada 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Maka kita tuliskan ke bawah menjadi 675. Atau cara yang sebelumnya juga bisa kita gunakan, atau cara ini yang paling pendek bisa kita gunakan, mana yang lebih enak. Oke, anak-anak teacher semua yang ada di rumah, paham ya? Selanjutnya yaitu kita perhatikan gambar yang ada di samping ini adalah bentuk rantai, ya kan? Rantai ini termasuk di sila keberapa? Mari kita bahas, yaitu Pancasila adalah sebagai dasar negara. Artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Kita ingat itu ya, Pancasila kita itu ada 5. Harus diingat dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, gambar yang ada di samping ini merupakan gambar dari Pancasila sila kedua yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan oleh rantai. Kita perhatikan di sini gambarnya adalah berupa rantai yang tersusun atas mata rantai kecil. Rantai-rantai ini menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu. Jadi kalau kita perhatikan dari rantai ini, ya, di sini mereka saling mengikat, ya kan, yang kecil sama yang besar dan tidak melepas. Jadi di sini yang dikatakan kalau hubungan mereka yang satu sama yang lain ini sangat erat. Jadi sama halnya untuk anak-anak teacher yang ada di rumah, kita itu tidak boleh membedakan kita sama teman kita di sekitar kita. Kita itu harus sama-sama atau harus ada hubungan dan saling membantu teman sesama. Jangan lupa ya anak-anak teacher ya, harus saling membantu kalau teman kita membutuhkan. Harus ada hubungan manusia satu sama yang lain. Anak-anak teacher paham ya? Jadi untuk selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, kita hanya membahas
sekilas, yaitu tentang Pancasila tadi, karena di kelas 2 juga kita sudah pernah belajar yaitu tentang 5 dari isi dari Pancasila. Nah, di sini pembelajaran kita yang minggu yang lalu kita tentang membahas yaitu tentang metamorfosis atau daur hidup hewan, ya kan? Daur hidup hewan itu ada 2, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Bisa kita buka buku kita halaman 33 ya, anak-anak teacher ya. Untuk anak-anak teacher, untuk besok, untuk pembelajaran kita selanjutnya bisa dibaca-baca halaman 35 yaitu tentang metamorfosis, supaya kita membahas besok lebih paham. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin kita membahas sampai saat ini, dan kita lanjut besok yaitu tentang kelanjutan pembelajaran kita dari yang minggu yang lalu tentang metamorfosis. Jadi untuk anak-anak teacher yang di rumah, tugas kita di rumah ada yang pertama yaitu Pak Umar memiliki 3 kandang kelinci, setiap kandang berisi 4 ekor kelinci. Berapa jumlah kelinci yang dimiliki Pak Umar? Ya, penyelesaiannya ini sama hal yang kita kerjakan tadi. Harus dibuat ya nak ya. Ada yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar bla bla bla. Itu diingat ya. Dan ada juga nomor 5. Jadi tugas kita yang ada di rumah untuk anak-anak teacher, ada 5 soal, dikumpulkan dan dibuat cara penyelesaiannya, difoto dan langsung dikirim sama teacher ya anak-anak ya. Paham sampai sini? Kalau belum, kalau ada yang belum paham, bisa nanti ditanyakan sama teacher sendiri, oke? Untuk anak teacher semua, mungkin sampai saat ini. Thank you my student. Sampai jumpa untuk hari berikutnya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.